Puji Tuhan, saya ucapkan salam sejahtera bagi saudara-saudara kita, bagi kita semua yang hadir saat ini, bahkan yang ada di rumah. Kita bersyukur kalau malam hari ini kita boleh ada sebagaimana kita ada. Itu semua karena anugerah Tuhan. Dan sepatutnya lah kita memuji, memuliakan nama Tuhan, sebab hanya Dia yang layak diagungkan, hanya Dia yang layak ditinggikan. Haleluya, terima kasih Tuhan. Terima kasih Bapa. Kami mau menyembah Engkau Tuhan. Kami mau memasyurkan nama-Mu Bapa. Sebab kami tak dapat lupakan segala kebaikan yang Kau berikan dalam kehidupan kami. Kalau kami boleh ada Tuhan hingga detik ini, hingga saat ini, semuanya hanya karena kasih-Mu yang melimpah dalam kehidupan kami. Kami tidak dapat membalas segala kebaikan-Mu Tuhan. Selain kami mau menyembah Engkau, memberikan pujian kami hanya bagi-Mu. Karena Engkau yang layak disembah. Engkaulah pemilik hidup kami. Engkau Raja kami. Engkau Bapa kami Tuhan. Engkau Bapa yang tidak pernah melepaskan kami. Engkau tidak Bapa yang tidak pernah meninggalkan kami Tuhan. Terima kasih ya Allah. Terima kasih. Terima kasih ya Yesus. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Amin Tuhan. Haleluya. Ku tak dapat lupakan kebaikan yang ku terima. Kebaikan yang ku terima, pengorbananmu yang mulia, pengorbananmu yang mulia, jadikan ku berharga, jadikan ku berharga. Tuhan, Kau tulus menerima, Kau tulus menerima aku apa adanya. Aku apa adanya, kekuatan kasih-Mu nyata, kekuatan kasih-Mu nyata, memulihkan hidupku. Kau bukan Tuhan yang melihat depan, Kau bukan Tuhan yang memandang harta. Hati hamba yang selalu Kau cari, biar Kau temukan di dalamku. Selama ku hidup, ku mau menyembah Yesus. Sebab Engkau sangat berarti bagiku. Yang terbaik yang ada padaku, ku persembahkan kepadamu. Yesusku, ku tak dapat lupakan semua kebaikan-Mu Tuhan. Haleluya. Ku tak dapat lupakan kebaikan yang ku terima, pengorbananmu Tuhan, pengorbananmu yang mulia, jadikan ku berharga, jadikan ku berharga. Kau tulus menerima, Kau tulus menerima aku apa adanya. Aku apa adanya, kekuatan kasih-Mu Tuhan, kekuatan kasih-Mu nyata, memulihkan hidupku. Kau bukan Tuhan, Kau bukan Tuhan yang melihat rupa, Kau bukan Tuhan yang memandang harta. Hati hamba yang selalu Kau cari, biar Kau temukan di dalamku. Selama ku hidup, Yesus, ku mau menyembah-Mu. Sebab Engkau sangat
bersyukur kepadamu. Engkau segalanya dalam kehidupan kami. Engkau Allah yang hadir. Engkau Allah yang peduli kepada kami. Kami bersyukur untuk janji-Mu, kami bersyukur untuk kasih setia-Mu. Berfirmanlah pada malam hari ini Tuhan, kami buka hati kami, karena kami tahu bahwa firman-Mu itu hidup dan menghidupkan. Firman-Mu itu yang menciptakan dari yang tidak ada menjadi ada. Firman-Mu itu yang menjadi pedoman dalam kehidupan kami. Sehingga firman-Mu itu menuntun dalam kehidupan kami. Terima kasih Bapa, kami sambut firman Tuhan di dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Shalom kekasih Tuhan, senang sekali pada malam hari ini saya bisa menyampaikan isi hati Tuhan pada malam hari ini. Biarlah firman Tuhan yang kita dengar sungguh-sungguh menjadi bagian dalam kehidupan kita, menguatkan kita, memulihkan kita, dan membawa kita untuk mengerti rencana Tuhan yang besar. Satu tema yang diambil pada malam hari ini yaitu berjalan bersama dengan Tuhan. Berjalan bersama dengan Tuhan. Kalau kita tidak berjalan dengan Tuhan, pasti ada oknum yang lain yang menyertai kita. Tidak tahu oknum itu siapa. Tetapi biarlah kita, biarlah orang-orang percaya berjalan cuma bersama dengan Tuhan. Saat kita berjalan dengan Tuhan, situasi apapun pasti aman. Entah itu gelombang yang tinggi, masalah yang besar, semua dapat kita atasi. Karena bukan kita yang berperang, tapi Tuhan yang ada bersama dengan kita. Kita ada dalam suasana yaitu kenaikan Tuhan. Tuhan Yesus berjanji, pada waktu Tuhan naik ke sorga, Dia bukan cuma mengatakan, jangan cemas hatimu, jangan gelisah hatimu, aku menyediakan rumah di sorga sana untuk kita. Tetapi aku akan memberikan seorang penolong, yaitu Parakletos, seorang penghibur yang ada bersama-sama dengan kita. Mungkin manusia bisa meninggalkan kita, tetapi Dia sekali-kali tidak. Kita yang terbatas ini memiliki penolong yang tidak terbatas, yaitu Roh Allah, Roh Kudus, Yesus sendiri yang ada di dalam kehidupan kita. Jangan pernah coba-coba berjalan dengan kekuatan kita sendiri. Pasti kita frustrasi dan akhirnya kita kecewa. Kita akan lihat dalam firman Tuhan yaitu tentang kehidupan Musa. Di dalam kitab Keluaran pasal 33 ayat yang pertama, kemudian saya akan lanjutkan ayat yang ke-11 sampai ayat yang ke-17. Firman Tuhan mengatakan demikian. Aku akan mengutus seorang malaikat berjalan di depanmu dan akan menghalau orang Kanaan, orang Amori, orang Het, orang Feris, dan orang Hewi, dan orang Yebus. Ayat yang ke-11, dan Tuhan berbicara kepada Musa dengan berhadapan muka seperti seorang berbicara kepada temannya. Kemudian kembalilah ia ke perkemahan, tetapi abinya Yesua bin Nun, seorang yang masih muda, tidaklah meninggalkan kemah itu. Lalu berkata kepada Musa, Tuhan, memang engkau berfirman kepadaku, suruhlah bangsa ini berangkat, tetapi engkau untuk memberitahukan kepadaku, siapa yang akan kuutus, siapa yang kau utus bersama-sama dengan aku. Namun demikian engkau berfirman, aku mengenal namamu, dan juga engkau mendapat kasih karunia di hadapanku. Maka sekarang, jika aku kiranya mendapat kasih karunia di hadapanmu, beritahukanlah kiranya jalanmu kepadaku, sehingga aku mengenal engkau, supaya aku tetap mendapat kasih karunia di hadapanmu. Ingatlah bahwa bangsa ini umatku. Lalu ia berfirman, aku sendiri hendak membimbing engkau
dan memberikan ketentraman kepadamu. Berkatalah Musa kepadanya, jika engkau sendiri tidak membimbing kami, janganlah suruh kami berangkat dari sini. Dari manakah gerangan akan diketahui bahwa aku telah mendapat kasih karunia di hadapanmu, yakni aku dengan umatmu ini? Bukankah karena engkau berjalan bersama-sama dengan kami, sehingga aku dengan umatmu ini dibedakan dari segala bangsa yang ada di muka bumi ini. Garis bawah ini, kita dibedakan dari segala bangsa yang ada di muka bumi ini. Berfirmanlah Tuhan kepada Musa, juga hal yang telah kau katakan ini akan kulakukan karena engkau telah mendapat kasih karunia di hadapanku dan aku mengenal engkau. Berbahagialah kita yang sudah mendengar firman Tuhan dan menaruh firman itu di dalam hati kita, dan kita belajar untuk melaksanakan dalam kehidupan kita sehari-hari. Bapak Ibu yang dikasih oleh Tuhan, kita lihat kehidupan tentang Musa. Saat itu bangsa Israel selama 430 tahun ada di tanah perbudakan Mesir. Mereka menderita, mereka sengsara, dan teriakannya, firman Tuhan mengatakan, telah didengar oleh Allah. Kemudian Tuhan mengutus orang Israel atau orang Yahudi, yaitu yang lahir di Mesir. Musa ini sebenarnya bukan nama Ibrani, tetapi pemberian dari Raja Fir'aun, putri Raja Fir'aun, yang artinya diambil dari air. Bapak Ibu yang dikasih oleh Tuhan, ada 3 fase dalam kehidupan Musa. Dikatakan fase yang pertama, aku memiliki segalanya. Waktu dia diangkat oleh yaitu putri Fir'aun, dia memiliki semuanya. Dia menjadi bangsawan di Mesir, dia dihormati, dia dididik sedemikian rupa dengan budaya Mesir. Dia mendapatkan semua fasilitas yang indah. Selama 40 tahun menikmati semua apa yang ada di Mesir. Kemudian fase yang kedua, ditinggalkan yang indah, masa kenikmatan, masa yaitu yang indah itu ditinggalkan dan harus pergi ke padang gurun. Itu sekolah ilahi, sekolahnya Allah sendiri. Selama 40 tahun di padang gurun, penderitaan, teriknya matahari, dinginnya cuaca dingin saat malam harus dialami oleh Musa. Dan setelah itu 40 tahun diutus oleh Allah untuk membawa bangsa Israel dari tanah perbudakan. Kekasih Tuhan, kita tahu bahwa bangsa Israel ini adalah bangsa yang tegar tengkuk, yang sudah ditolong, yang sudah dipimpin oleh Musa, tapi berapa kali mereka memberontak kepada Musa. Dan akhirnya suatu saat pada waktu Musa pergi ke Gunung Sinai, di situ menerima 10 hukum Allah. Kemudian Israel di bawah gunung itu memaksa Harun untuk membuat Allah, yaitu dari emas, membuat anak lembu emas untuk disembah. Kemudian Musa turun dan kecewa sekali. Kemudian 10 perjanjian itu dipecahkan oleh Musa. Pada klimaksnya, Tuhan mengambil satu keputusan. Aku tidak mau memimpin lagi umatku yang aku keluarkan dari tanah Mesir ini.
Aku tinggalkan, itu bahasa kasar. Tapi seorang pemimpin yang begitu rendah hati, yang mengasihi Tuhan, sampai ayat yang ke-32, pasal yang ke-32, firman Tuhan mengatakan, tetapi sekarang kiranya engkau mengampuni dosa mereka itu, dan jika tidak, hapuskanlah kiranya namaku dari dalam kitab yang telah kau tulis. Itu hati seorang pemimpin yang mau menanggung kesalahan dari umat Tuhan pada waktu itu. Pemimpin yang bertanggung jawab, pemimpin yang tidak lari dari situasi atau keadaan yang ada. Dia rela mengalami situasi sampai dia berdoa kepada Tuhan, lebih baik hapus Tuhan, hapus namaku dari buku kehidupan, asal engkau kembali mengasihi umatmu itu. Bapak Ibu yang dikasih oleh Tuhan, ini yang di hati yang demikian inilah yang dicari oleh Tuhan di tengah-tengah situasi zaman ini. Inilah hati seorang, yaitu pembapaan yang begitu peduli dengan orang-orang yang berdosa dan mau berdiri untuk mereka supaya mereka kembali. Bapak Ibu yang dikasih oleh Tuhan, kenapa Musa ini disertai oleh Allah sampai akhirnya Musa ini Allah sendiri menyadari, kemudian akhirnya mau menuntun Allah. Paling tidak ada 4 alasan kenapa Musa disertai Allah. Yang pertama, ayat yang ke-11, yaitu Musa ini mempunyai hubungan karib. Sampai di sini dikatakan seperti muka dengan muka. Bertemu dengan Tuhan, muka dengan muka. Berbicara dengan Tuhan, muka dengan muka. Kalau kita berbicara tentang kekristenan, kita bukan cuma datang beribadah, hura-hura di gereja. Memang itu baik kita datang ke gereja, menyembah Tuhan, mengangkat tangan kita, berjingkrak-jingkrak memuji Tuhan. Saya senang sekali saat. Tapi kalau kita berbicara dengan Tuhan, berbicara tentang Tuhan, sebenarnya kekristenan itu berbicara tentang hubungan, pengenalan pribadi kita dengan Tuhan. Siapa Yesus dan siapa kita? Yesus adalah Tuhan dan kita adalah umat-Nya yang dikasihi. Sehancur-hancurnya hidup kita, Yesus mengasihi kita. Yesus tidak pernah menolak kita. Yesus tidak pernah membuang kita. Pada waktu kami terasa terbuang, sampai kami beranggapan, Tuhan, saya ini cuma sampah. Banyak orang yang menganggap kami cuma sampah. Dan pemikiran kami sampai kami tertunduk malu tidak bisa berjumpa dengan orang lain. Itulah saya. Dalam satu kesaksian yang sudah direkam, itulah kisah hidup kami. My life story. Itulah keberadaan kami yang sebenarnya. Dari atas, dalam satu pengakuan langsung hilang semuanya. Entah itu jabatan, kehormatan, bahkan semua kekayaan, semua habis. Bahkan kesehatan. Kami mengalami lumpuh 1 tahun. Dan saya bilang sama istri saya, jangan pernah mencoba menghubungi siapapun untuk minta tolong. Saya ingin membuktikan bahwa Tuhanku adalah Tuhan yang hidup. Bapak Ibu yang dikasih oleh Tuhan. Dan Tuhan sanggup memulihkan. Tuhan tidak menganggap kita sampah, tapi Tuhan menganggap kita adalah anak yang dikasihi. Jadi Musa mengenal dia secara pribadi, muka dengan muka. Bapak Ibu yang dikasih oleh Tuhan. Kemudian yang kedua, ayat yang ke-13,
Firman Tuhan mengatakan demikian. Maka sekarang jika aku kiranya mendapat kasih karunia di hadapanmu, beritahukanlah kiranya jalanmu kepadamu, sehingga aku mengenal engkau, supaya aku tetap mendapat kasih karunia di hadapanmu. Bapak Ibu yang dikasih oleh Tuhan, Musa rindu terus mengetahui kehendak Tuhan. Musa rindu terus, bukan kehendakku yang jadi, bukan kemauanku yang jadi, bukan egoku yang jadi, tapi kehendak Tuhan itu loh yang aku ikuti. Kehendak kita biasanya ingin semua mulus. Saya merindukan setelah doa puasa 1 bulan penuh kami tidak melayani, kami tidak khotbah, kami di lantai 3, kami cuma berdoa dengan Tuhan. Merindukan kegerakan. Tetapi kenyataannya kehancuran yang terjadi. Ternyata doa puasa 3 bulan itu untuk memberi kemampuan kami untuk melewati tahun-tahun yang akan datang. Misalnya, saya tahu ukuran Andreas, saya tidak mampu mengatasinya. Kematian itu lebih mudah. Bapak Ibu yang dikasih oleh Tuhan. Jadi, dikatakan jalan Tuhan itu bukan selalu mulus. Waktu Maria dan Marta, Tuhan, waktu Lazarus sakit, dia sudah mengatakan, Tuhan, Engkau datang, yaitu yang Engkau kasih sedang sakit, yaitu Lazarus. Bahasa aslinya dikatakan, mohon Tuhan, Engkau datang. Tetapi Tuhan Yesus kayaknya menunda 2 hari, kemudian pergi ke tempat yang lain. Dan akhirnya, waktu Tuhan Yesus, Lazarus sudah mati 4 hari dikubur. Terlambat sudah. Apa kata Tuhan terlambat? Tidak. Maria ingin kesembuhan, tetapi Tuhan melakukan kebangkitan. Kadangkala Tuhan ingin melakukan sesuatu yang besar di luar dari nalar kita. Dan itulah Tuhan kita. Bapak Ibu yang dikasih oleh Tuhan. Dan yang ketiga, yaitu ayat yang ke-14. Firman Tuhan mengatakan, lalu ia berfirman, aku sendiri hendak membimbing engkau dan memberikan engkau ketentraman kepadamu. Tuhan, karena Musa memohon, meminta penyertaan Tuhan, maka Tuhan menyertai. Dan akibatnya Tuhan mau menyertai dan memberikan kesentosaan, memberikan ketentraman, memberikan kedamaian. Inilah Bapak Ibu yang dikasih oleh Tuhan, yang perlu kita ketahui. Endingnya, akhirnya, suatu saat nanti Allah akan melakukan sesuatu. Mungkin saat ini kita bertanya-tanya, mungkin saat ini hal itu belum terjadi, tapi suatu saat nanti akan digenapi oleh Allah, karena Tuhan itu berjanji dan Dia tidak pernah melepaskan janjinya. Janjinya itu iya dan amin. Dan yang terakhir, ayat yang ke-17, berfirmanlah Tuhan kepada Musa, juga hal yang telah kau katakan ini akan kulakukan, karena engkau telah mendapat kasih karunia di hadapanku, dan aku akan mengenal engkau. Musa mendapat kasih karunia, dan Tuhan mengenal Musa. Kita boleh mengenal Tuhan, tapi apakah kita dikenal oleh Tuhan? Biarlah membawa hati kita, membawa kehidupan kita semakin melekat dengan Tuhan. Istri saya mungkin bisa menambahkan. Ya, kalau kita melihat tentang kisah dari seorang Musa, Musa ini sebetulnya dia seorang yang telah gagap, tetapi Tuhan itu ajaibnya, Tuhan itu mengangkat orang-orang yang
sepertinya tidak dilihat oleh manusia, tetapi ternyata Tuhan itu melihat hati dari seorang yang namanya orang yang mau menyerahkan diri untuk Tuhan. Dan Musa ini menjadi seorang pemimpin di tengah bangsa Israel, yaitu 2.500 orang. Itu tidak gampang untuk mengatur dengan sejumlah yang seperti itu. Dengan kasih karunia Tuhan yang Tuhan berikan kepadanya, dan dia juga mungkin banyak ada sesuatu kekesalan, ada juga kadangkala dia itu merasa tidak mampu, makanya dia minta penyertaan Tuhan di dalam kehidupannya. Tetapi hal yang paling penting adalah mengenal Tuhan secara pribadi. Banyak orang yang mau disertai oleh Tuhan, banyak orang yang mau menerima anugerah untuk kasih karunia. Tetapi satu contoh yang baik sekali adalah Musa. Musa selalu merendahkan hatinya di hadapan Tuhan untuk minta penyertaan Tuhan. Mengenal hatinya Tuhan itu lebih penting daripada kasih karunia. Nah, kasih karunia itu penting karena mengenal pribadi Tuhan. Yang kita sembah adalah Tuhan yang hidup dan sekarang ini hidup dalam kehidupan kita, yaitu Tuhan Yesus Kristus. Kalau Tuhan yang menyertai Musa, Tuhan yang sekarang ini sama dengan yang disembah oleh Musa, yaitu Tuhan Yesus ada dalam hidup kita. Roh Kudus diberikan kepada kita untuk menuntun hidup kita, untuk mengerti jalan-jalannya Tuhan, supaya kita mendapat kasih karunia Tuhan dan hidup kita menjadi hidup yang berkenan kepada Tuhan. Bapak Ibu Saudara yang terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, kami melayani Tuhan, dan mungkin juga Bapak Ibu melayani Tuhan. Tidak semuanya tuh harus baik-baik semuanya, tetapi ada kerikil, ada didikan Tuhan supaya kita mengerti apa yang menjadi maksud dan tujuan Tuhan atas hidup kita, atas pelayanan kita, atas pribadinya Tuhan di dalam kehidupan kita. Bapak Ibu Saudara, kami telah mengalami bagaimana mengiring Tuhan. Mungkin di hidup kita ini saya sudah sungguh-sungguh dengan Tuhan. Saya sudah melayani dengan Tuhan, meninggalkan keluarga dan lain sebagainya. Tetapi di tengah perjalanan, kadangkala Tuhan izinkan untuk kita mengalami yang namanya tempaan, untuk mendidik pribadi kita. Karena kita ini bukan melayani manusia, tetapi kita melayani Tuhan, adalah Raja di atas segala raja. Suatu saat Tuhan itu berterus terang dengan saya. Tuhan itu bilang begini, karena semuanya sepertinya kami harus ada di bawah, di tempat yang paling nol saja, dan sudah tidak ada apa-apanya, nol itu brutal semuanya, seperti itu. Tetapi saya bilang, Tuhan biar, walaupun saya itu nol brutal, yang penting ada Tuhan di dalam nol itu. Sehingga kekuatan Tuhan dan kasih karunia Tuhan itu yang mampukan untuk kita bangkit kembali, untuk kita bisa berjalan kembali, dan penyertaan Tuhan itu ada sampai hari ini. Saya itu karena kasih karunia Tuhan, Bapak Ibu. Kalau kami boleh bersama-sama melayani, kalau kami boleh bersentuhan, kalau kami boleh berdoa bersama, kalau kami boleh bersama-sama menyaksikan Tuhan dalam hidup kita, itu hanya kasih karunia Tuhan. Saya boleh menyaksikan bagaimana Tuhan yang memulihkan suami dan juga yang memulihkan anak-anak, itu hanya karena kasih karunia Tuhan. Seandainya saya pada waktu saya ditempa angin, ditempa badai yang sepertinya saya tidak mampu, saudara. Kalau saya tidak ingat kasih karunia Tuhan,
mungkin saya tidak akan bisa bersama dengan saudara. Bahkan hari ini pun saya tidak kenal. Tetapi hanya kasih karunia Tuhan yang memampukan untuk berdiri. Kasih karunia Tuhan yang membuat kita ini kuat di dalam segala kekuatannya. Itu membuat kita sama-sama untuk kita dapat melayani Tuhan. Pada waktu itu saudara, kalau saya boleh menyaksikan banyak hal yang Tuhan nyatakan dalam hidup saya secara pribadi. Karena saya harus berdiri di tengah-tengah keluarga, berdiri juga di tengah-tengah suami, dan berdiri juga di tengah-tengah setiap orang yang Tuhan kasihi. Tetapi penyertaan Tuhan tidak akan kurang di dalam hidup kita, asal kita mengenal kasih Tuhan, asal kita mengenal apa yang menjadi tujuan Tuhan di dalam kehidupan kita. Tujuan Tuhan, mari kita akan terus berjalan bergandengan tangan sampai garis akhir kita mengasihi Tuhan dengan sungguh-sungguh. Itu saja yang saya sampaikan. Mari kita berdoa bersama-sama. Bapa, kami bersyukur firman-Mu sudah disampaikan. Engkau Allah yang bersama dengan kami. Engkau Allah Immanuel yang menyertai kehidupan kami. Roh Kudus yang dahsyat, yang besar, tinggal dalam kehidupan kami, menuntun, membawa kami dari satu kemenangan kepada kemenangan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Mari kita angkat tangan kita di hadapan Tuhan. Seperti Engkau menyertai Musa, maka penyertaan-Mu yang sempurna itu juga menyertai kami semua. Diberkatilah Engkau di rumah, diberkatilah pekerjaan-Mu, pelayanan-Mu, usaha-Mu, apapun yang Engkau lakukan mendatangkan keberhasilan. Tuhan yang menuntun tangan-Mu dengan kemenangan kilang gemilang, sehingga kita dibedakan dari kebanyakan orang. Terimalah berkat daripada Bapa, Putra, dan Roh Kudus di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Biarlah firman Tuhan ini menjadi berkat bagi kita semua. Amin. Salam sejahtera dalam kasih Tuhan Yesus Kristus. Kita telah menyaksikan ibadah, dan biarlah ibadah ini boleh memberkati kita semua. Pada kesempatan ini juga kami mengucapkan selamat berulang tahun bagi saudara-saudara yang berulang tahun di sepanjang minggu ini. Doa kami semua, biarlah berkat, kasih, karunia Tuhan Yesus Kristus memenuhi kehidupan saudara-saudara sekalian. Tetap bersatu dan tetap berdoa, tetap mengandalkan Tuhan, yakin dan percaya bahwa pertolongan Tuhan tidak pernah terlambat bagi kita yang percaya dan mengasihi Dia. Sampai ketemu minggu depan saudara-saudara. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Immanuel.